Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Aduh, ini suasana kok sejuk banget ya. Betul banget. Ini apa namanya? Seger gitu ya. Bener. Oksigennya kayak lebih enak, Jadi pengen nyanyi. Betul. Coba kau nyanyi. Sekuntum mawar merah. Hai, setangkai setangkai anggrek bunga. Kita lagi berbunga-bunga nih. Betul banget. Hai Skuipo, apa kabar? Hari ini cuacanya cukup enak gitu ya. Benar. Ya, terang, kemudian hawanya juga cukup sejuk. Apalagi di samping kiri kanan depan saya ini juga ada yang cantik-cantik, ada yang merekah, ada yang warnanya itu keren-keren gitu ya. Benar. Bikin mata ini adem, hati jadi tentrem. Kayak aku ya. No. Oke, semoga kabar dari Scoop People juga demikian ya, semakin tentrem, semakin adem, ayam, kemudian sehat selalu. Benar sekali. Dan tentunya kita juga senantiasa mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka penularan COVID-19 dengan cara tetap melakukan 3M. Betul sekali. Itu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Betul, kita dukung ya program pemerintah yaitu PPKM Mikro. Apa itu? Oke, PPKM Mikro itu ya gerakan di mana kita harus mentaati protokol kesehatan dimulai dari RT seperti itu. Oh, oke. Iya, Dan juga dari lingkungan kita sendiri. betul. Tapi sebenarnya keluarga ini juga harus membentengi juga, gitu kan. Jadi kalau memang apa namanya, misalkan keluar dari rumah, gitu kan, jangan langsung menyentuh barang sesuatu, tapi langsung mandi, bersih-bersih diri, gitu. Iya. Tetapi juga bisa di apa namanya, di ini loh, disiasati gitu kan, kasih halaman rumah itu yang ada pohon-pohonannya, ada sirkulasi oksigennya lah, ada bunga-bunganya kayak gitu. Bisa bikin sejuk, ada Betul juga sekali. ya. Iya. Pokoknya tetap kegiatan di rumah saja itu banyak hal loh yang bisa dilakukan oleh Scoop People semuanya. Bisa masak bareng. Tuh, terus bisa melakukan hobi-hobi yang tertunda yang biasanya nggak bisa dilakukan kalau lagi sibuk sekolah, Betul. kerja. Terus apa lagi nih Kak Eko? Yang lagi hit yaitu berkebun atau bercocok tanam. Oh. Oke, ya kan? Berkebun ini bisa tidak harus memiliki kebun yang luas gitu, tapi juga di pekarangan depan rumah, kiri kanan itu bisa kita Betul. bertanam gitu ya. Ini satu. Apa? Ya ada tanamannya. Ada iya. Nah, bingung mau cari tanaman apa yang pas untuk rumah kita. Kemudian bagaimana sih mengawali hobi untuk berkebun gitu ya, atau mencintai tanaman? Sesaat lagi akan kami hadirkan bintang tamunya. Dengan saya Kakak Yoko. Dan saya Angel. Ini dia Skui. Santai kuy. Yuk. Kolaborasi Surabaya TV bersama Mas Pion Square dan Mas Pion IT Surabaya. Oke, sebelum bertemu dengan bintang tamu, promo dulu nih. Kamu kalau ke Mas Pion Square atau ke Mas Pion IT itu suka mampir kemana aja? Aku suka jalan-jalan liatin alat-alat elektroniknya. Oke, berarti kamu ke Hartono. Iya, Terus terus? aku juga suka otomotif nih. Aku juga suka otomotif. Ngajain cowok aku kesini liatin yang alat-alat. Oh, variasi mobil. Betul. Ada PUT Pusat Otomotif Terpadu. Terus bisa belanja juga, makan, kuliner, semuanya ada di sini ya Kak Yoko ya. Betul banget. Nah, apalagi di era pandemi kan kebutuhan IT atau ini kan lagi meningkat. Betul. Lagi cari laptop atau mungkin lagi cari jasa servis. Di Mas Pion IT tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Harus minum dulu. Dipersembahkan oleh Cheese dengan kandungan pH-nya 8,5 dengan kandungan alkaline. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seger-seger dari Cheese. Sejuk-sejuknya karena ada tanaman-tanaman, ditambah juga sejuknya karena kita bisa minum cheers. Betul sekali. Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja. Kita Ketemu dengan bintang tamu cantik, tuh muda, punya hobi yang asik, betul banget. Ini pasti pundi-pundinya juga banyak karena lagi hit-hitnya nih tanaman yang nilainya itu, aduh, tidak hanya ratusan ribu, jutaan. betul sekali dan juga manfaatnya tuh loh yang luar biasa juga. Makanya kita langsung aja tanya-tanya. Langsung kita ketemu dengan kakak yang cantik. Kakak siapa? Kak Lili. Ya. Pertama, mengenal aneka tanaman hias bersama Flora Holy. Iya, Kak Dwi Lili Indayani selaku Ketua Komunitas Flora Holy. Oke, bisa disapa dulu Kak, silakan. Hi, Scoop People. So
hari ini bersama saya Lili dari komunitas Floraholic Surabaya. Oke. Dari Surabaya komunitasnya. Kalau komunitas ini kita dibentuknya di Surabaya. Oke. Tapi kalau Kak Lilinya aslinya? Kalau saya dari Batu Malang, jadi dari pusatnya tanaman. Oke. Jadi datang sini jauh-jauh dari Batu Malang. luar biasa banget. Wow, selamat datang di Squid dan di Mas Pio Square Surabaya. Terima kasih. Oke, itu. Jadi kalau orang yang pecinta tanaman itu senyumnya itu mereka gitu kan, beda bunga-bunga ya? di depan. Iya benar kayak Kan tanaman. pengen mereka harus cinta dengan tanaman. Aku cinta kayu aja. Asik. Aku sama Alfian aja. Ya, aku Untuk bercocok tanam. Oh, Ya kan, gitu loh. Oke. Langsung kita kenalan sama Floraholic itu. Apa sih itu Kak? Tinggal di kampus itu sama Floraholic itu apa sih sebenarnya? Jadi Floraholic itu adalah kumpulan para teman-teman pecinta tanaman hias. Jadi tanaman hias itu kan luas sekali. Jadi ada yang tanaman hias daun, ada tanaman hias bunga, ada tanaman hias kaktus, ada tanaman hias carnivora plant atau istilahnya pemakan serangga. Nah, ada juga tanaman hias yang anggrek. Jadi kalau bisa lihat di sini kan ada berbagai macam Iya. jenisnya. Ada Oke. berbagai macam tanaman hias. Iya, jadi nyebutnya tanaman hias ya. Iya. Jadi kita ngomongnya tanaman saja. Berarti kita cuma tanaman, ternyata tanaman hias banyak. Betul. Banyak Dan juga ada terbagi-bagi tadi seperti itu. Benar. Kalau kamu suka yang tanaman hias yang apa? Janda bolong gitu ya. Bener loh, ada kan? Ada. Aku tuh suka yang anggrek. Anggrek. Eh, Gitu ya. Iya. Terus gimana sih awal ceritanya terbentuk komunitas ini Kak? Dan kapan terbentuknya? Oke, jadi awalnya teman-teman kita dipertemukan di pameran pertama kali di Surabaya yang waktu itu diselenggarakan di mall, salah satu mall di Surabaya. Kemudian berawal dari hanya sekitar 10 tenan aja gitu. Wah. Nah, 10 tenan ini kita benar-benar merasa bahwa hampir semua itu memiliki background yang sama karena pandemi. Mereka sempat mengalami kayak stuck gitu di awal-awal pandemi, kemudian mulai bergerak untuk bagaimana mengupayakan tanaman hias ini tetap bisa tersampaikan gitu ke klien-klien kita. Nah, ada yang dari beberapa daerah yang berbeda gitu. Namun akhirnya berkumpul di Surabaya dan kita mulai berpikir lah untuk bagaimana kalau ini dijadikan acara rutin. Jadi kita coba untuk keliling lah, nggak cuma di Surabaya tapi beberapa kota juga gitu. Nah, dari situ terbentuklah Floraholic waktu itu di akhir bulan Oktober. Namun saya masih ingat banget waktu itu tanggal 9 November 2020. Oh, lagi. dari birthday. Masih jauh. Jadi belum 1 tahun. Belum kalau untuk Floraholicnya sendiri Wah. karena ya karena background sesama Pecinta tanaman hias tadi yang bertemu dalam satu pameran. ya, karena pandemi lah istilahnya. Tapi kalau dari Kak Lili sendiri secara pribadi Iya. suka sama tanaman tuh kenapa? Karena emang dari dulu pelihara tanaman atau background pendidikan atau gimana? Kalau saya memang lahir ya memang sudah di tengah-tengah tanaman. Jadi dari keluarga yang memang bisnisnya adalah tanaman hias gitu. Oke. Dari lahir gitu. Nah, karena tiap hari melihat tanaman hias, saya rasa ini adalah peluang yang sangat bagus untuk kita kembangkan, bahkan kita mampu mengedukasi orang sekitar kita. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolahnya pertanian. Jadi S1-nya pertanian, S2-nya agritourism. Jadi bagaimana mengemas tanaman hias dan kemasannya itu bisa disajikan untuk turisme. Oke, jadi ini sentuhan dari generasi milenial gitu ya. Sampai pot-potnya aja juga sudah eksotik ya, seperti Iya. itu kan. Beda nih, beda dari yang nanti juga kita kan kupas nih tentang potnya ya. Oke, baik. Kalau tujuan dari dibentuknya Floraholic tadi selain memang para pecinta tanaman, ada lagi nggak Kak apa? Kita ingin mengedukasi people ya, jadi bahwa tanaman hias itu nggak cuman hanya dipajang dilihat aja gitu. Oke. Nah, kita juga harus tahu bagaimana kita how to taking care gitu. Jadi gimana cara merawatnya, terus bagaimana menempatkan tanaman itu yang tepat gitu. Iya. Jadi nggak cuman yang udahlah beli, udah taruh aja asal. Cuma fungsi hias aja. Pokoknya disiram aja gitu taruhnya, gitu kan, pokoknya kena air gitu, padahal nggak hanya itu saja. Semua tanaman itu mereka Suka air. Suka air. Oke. gitu. Oke, itu berarti yang memang harus dipelajari sebelum kita memang memutuskan untuk melihara ya. Betul Ya. sekali. Tapi sampai saat ini Floraholic ada berapa anggotanya sebenarnya? Sekarang udah sampai di angka sekitar 55 orang. Oh, alhamdulillah belum 1 tahun ya. Belum 1 tahun. Jadi kalau dibawa pameran di atriumnya Mas Pioska sudah cukup ya? Oh, sangat lebih cukup kayaknya karena kita biasanya harus bagi di beberapa mall untuk bisa semuanya ikut gitu. Jadi jadwalnya lagi padat nih ya, kira-kira
nih Kak? Ya, kita lagi padat sampai nanti tanggal 18 April kita akan ada terus nih. Jadi hari ini sampai nanti 18 April kita udah estafet terus 1 minggu sekali. Pameran tanaman. Ya. Jadi jatah kita kayak habis lebaran ya. Karena sudah pilih, betul. Nanti kita atur lagi ya. Semoga bisa pameran di sini. Nanti juga akan didukung oleh Surabaya TV untuk sebagai media promonya. Kayak gitu. Tuh. Kali ini ngomongnya enak loh, Jo. Kali ini dari namanya lili kayak nama Tanaman kali. Bunga juga. Betul. Ya. Ya, boleh dijelasin nggak tanaman yang saat ini lagi kita pajang, barangkali Studio People ingin tahu jenisnya seperti itu. Oke, kalau yang dari sini pasti banyak yang tahu juga ini adalah tanaman anggrek. Iya. Anggrek jenis anggrek bulan atau disebut juga dengan Phalaenopsis. Oke. Kalau yang ini Monstera deliciosa yang variegata. Ini yang lagi ngetrennya sekarang. Mahal-mahalnya. Hitungannya udah per daun Udah nih. berdaun, betul. Oke, ini Terus ada- kalau berdaun, nanti Nggak apa-apa, boleh Pak. dikirain lagi. Kalau yang di sana itu ada Syngonium itu yang variegata juga itu juga lagi hits banget gitu. Ini Ya itu. Jangan pegang ya, mahal ya. Terus ada juga yang di sini ini hampir yang kita bawa di sini adalah yang spesies yang memang lagi lumayan gitu. Nah kalau ini sebutannya Wijaya Kusuma atau crab cactus gitu istilahnya. Nah ini dia kaktus tapi dia rajin sekali berbunga, annual plant jadi berbunga bisa kapan Iya. saja. Dia ikhlas soalnya, makanya saya berbunga. berarti aku kan ikhlas nih nggak bisa. Ini beda jenis jadi memang dia belum berbunga atau dia akan berbunga di waktu-waktu tertentu. Kita ada bunganya kok, ya. Ada Kecil gitu, Iya, nempel ya. iya ada tapi ada momen tertentu biasanya itu kalau suhunya signifikan misalnya dari Ya, dingin mesti banget naikkan ke gaji panas dia banget. berbunga. Jadi itu 1 kayak- tahun ada hitungannya. Gitu. ngerti dia. Kemudian yang di depan itu ada aloe vera sama yang di sini ada ini sebutannya adalah buket di sini ada buket kaktus ya. Jadi Oke. beberapa tanaman di mix jadi satu. Iya. Oh. Itu tadi jenis-jenisnya. Kita kupas sedikit ya, banyak dari pertanyaan. Harga boleh nggak sih disebutin kalau memiliki koleksi-koleksi yang ada di Pajang ini? Kalau misalnya untuk anggrek ini biasanya dijual per biji per Hah? satu Satu tangkai? Iya, satu tangkai ini ya. Jualnya satu tanaman ini harganya berkisar dari 250.000 sampai 500.000 tergantung jenis dan variannya. Jadi itu udah 3 jutaan itu, 5 tangkai. 5. 5. Belum lagi potnya. Ya, belum potnya. Kalau ini ya, karena ini kan spesies yang spesial ya gitu atau spesies anggrek bulan yang memang berbeda gitu yang Iya. pada umumnya biasanya kan cuma polos-polos lah. Ini yang ada polkadotnya. Betul. Ini bisa sampai harga 3 juta sama potnya. Wah. Ya, hobinya ya. Wah, kalau udah ngomongin tentang hobi tuh gak ada yang mahal. Oke, nah ini yang lagi hits saat ini. Nah, kalau yang ini hits banget ini jadi per daun sekarang kita bisa jual dengan harga minimal 5 juta per daun. Jadi boleh dihitung sendiri. Wow. Satu daun bisa beli HP. Ini bisa buat beli. Ini dipetik satu bukan Nah, HP bagi HP. ini bisa buat beli iPhone 3 ini kayaknya satu pot. Ya, jadi udah sekitar 9 daun atau 10 daun kayaknya. Jadi ya bisa dihitung sendiri lagi. Sendirinya. Oh my god. Keren, keren. Dengan harga semua ini pemeliharaannya gimana Kak? Sebenarnya untuk pemeliharaan untuk jenis-jenis tanaman yang seperti ini tidak terlalu sulit, hanya memang ada treatment pemupukan yang memang untuk menjaga biar dia tetap bagus. Misalnya seperti ini kan ada jenis yang albino atau dia memutih lah istilahnya. Iya. Oh, yang itu Nah, ya. variegata ini bagaimana kita menjaga dia tetap bagus gitu, tetap dia utuh. Nah, ini ada treatment tertentu misalnya dengan pemupukan daun yang tepat, terus penempatannya tidak dengan matahari langsung gitu. Oke. Kayak gini-gini boleh disentuh tangan nggak sih? Saya takut saya. Sebenarnya semuanya bisa, nggak ada masalah. Oke. Hanya memang tekanannya memang harus berbeda ya. Jadi kalau misalnya terlalu keras gitu, mungkin beberapa tanaman itu juga Iya. ya pasti akan ngefek lah gitu. Oke. Kalau ini nih Kak, boleh satu-satu nih harganya yang kecil-kecil nih. Kayaknya walaupun kecil harganya nggak kecil nih kayaknya. Iya, betul. Kalau yang di sana itu ada 250.000, jadi isi 3 Ada daun bedanya. gitu ya. Iya. Iya kan ya? Iya. Terus kalau yang ini harganya 150.000. Kalau yang ini lumayan tuh yang kaktus ini tuh dia style untuk dessert ya. Jadi kayak bener-bener yang dari gurun yang masih asli lah gitu, yang bukan sambungan. Itu bisa di harga 2.500.000. Kemudian yang ya kecil, ini ada buket di sini. Nah, ini ada harga 150.000 sudah termasuk dengan case-nya gitu. Nah, ini spesialnya adalah juga di case-nya. Case-nya yang dia bisa didaur ulang dari kaktelir. Terus ada yang ini yang paling mini-mini nih yang di sini. Nah,
ini kalau sambil ini kan cuma Untuk kafe-kafe biasanya ya, biasa. ini pas banget, atau misalnya untuk di kantor yang mejanya kecil-kecil nih. Betul. Nah, Biar ini oksigennya masuk. bisa dengan harga 25.000 saja. Oh. Jadi sangat bervariasi Iya. dari yang paling murah sampai paling mahal. Betul Saya rasa sekali. ini masih terjangkau lah di Iya. kocek kita. Bedanya ratusan ribu, Sampai jutaan. jutaan. Iya. Tapi tentunya sebelum memutuskan untuk membeli hobi seperti ini, satu ya harus Iya. punya uang. Ini kalau saya beli satu tangkai gitu boleh, Mak? Enggak kan? Nggak bisa sih karena ya kadang udah ini. Cuma ngitungnya per tangkai. Per daun. Per daun, sorry. Tapi bisa juga misalnya belinya per satu split gitu. Jadi kayak Iya. di split ini kan udah ada akarnya. Nah, ini bisa ada yang biasanya mereka menjual begitu. 5 Delapan, juta. delapan. Besok kan tinggal kok. Tapi bahaya ya kalau misalnya kita nggak ngerti cara pemeliharaannya Iya. ya, terlanjur beli mahal, nggak bisa merawatnya kan sayang ya. Iya. artinya ya. Makanya di komunitas Floraholic ini diajarkan ya. Iya, jadi memang di setiap event-event yang kami adakan itu selalu kan minimal kita menyelenggarakannya 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu kita selalu siapkan per harinya itu adalah event-event yang misalnya hari ini adalah cara perawatan kaktus. Nah, terus besok misalnya ada perawatan tanaman hias daun. Iya. Bagaimana merawat tanaman hias daun atau Iya. yang mungkin spesial Monstera variegata. Iya. Kemudian ada perawatan yang khusus anggrek. Anggrek pun ada yang anggrek yang istilahnya Phalaenopsis, ada yang Dendrobium, ada juga yang spesies atau anggrek hutan yang ada di belakangnya kakak. Wah, itu spesies anggrek hutan. Oh, jadi kalau di Spesial paku banget. kayak gini, anggrek level-level gitu. Ya, itu anggrek hutan, jadi semuanya punya spesialisasi Iya. sendiri gitu. Nah, biasanya kita selalu buatkan event-event yang selalu berbeda-beda setiap harinya. Namun edukasi untuk mengetahui atau mengenal tanaman lebih jauh selalu kita sediakan. Luar biasa. Gitu, Ada betul. edukasinya juga. Iya, jadi ada workshopnya, tidak hanya Ada. sekedar pameran gitu Iya, ya. jadi ada workshop, Ad- ada lelang juga. Jadi kalau misalnya biasanya tahu misalnya harganya kalau di sini misalnya kita bisa hitung misalnya 50 juta. Nah, nanti bisa dilelangkan, mungkin bisa dapat lebih murah, bahkan bisa dapat mungkin kurang dari 5 juta. Nah, itu Oke. seru banget itu. Iya. Jadi banyak sekali event-event. Ada kontes tanaman hias Kontes, juga betul. gitu. Nah, tanaman hias daun, tanaman sansevieria misalnya. Nah, itu biasanya ada komunitas-komunitas Iya. sendiri yang kita juga kerjasama. Dulu kan sempat hit ya, sansevieria Banget ya. banget, iya. Saat ini juga masih Sekarang mulai naik Naik lagi. lagi. Jadi kayak trennya udah mulai naik lagi. berganti ya. Nah, Untuk kalau dulu kan berganti. Kalau sekarang hampir bersamaan. Oke. Jadi tanaman hias daun kalau dulu mungkin pernah dengar gelombang cinta, Iya, betul. aglonema, Ah. sansevieria. Ah. Nah, sekarang hitsnya bareng-bareng. Jadi Oke. mulai dari tanaman hias daun, sansevieria, kaktus Iya. itu hitsnya hampir bersamaan sekarang ini. Iya. Luar biasa. Amin, alhamdulillah ya. Jadi Alhamdulillah. semoga para petani tanaman hias ini juga semakin makmur. Nah, seperti itu harapannya memang. Betul, ada rezeki dan juga bisa membuat bumi kita semakin lebih seger aja gitu. Ya kan, semakin banyak kita menanam tanaman kan, semakin Ya. udara semakin bagus gitu ya kan. Iya, juga ya. Betul. Oke, kita ini dulu ya sebelum bicara-bicara lagi sama Kak Lili, kita ingin sampaikan kembali kepada Sweet People tetap semangat loh Rek untuk mentaati protokol kesehatan. Untuk sementara ini ya jangan gerombol-gerombol dulu lah, bukan kerumunan seperti itu. Sambil nunggu giliran divaksin ya. Benar. Semoga kita segera dapat juga ya. Betul. Oke, dan pakai masker memang agak sedikit barangkali mungkin pengap atau seperti apa. Tapi ini cara yang paling mudah ya kan untuk memutus penyebaran COVID-19. Dan tentunya kita juga berdoa ya Kak Ibu, semoga virus COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi. Betul sekali. Nah, ngomongin tentang ini untuk meningkatkan imun tubuh kita, itu kan berjemur tuh. Apalagi kalau berjemurnya pas banget di pekarangan rumah kita yang banyak tanamannya. Segera jadinya ya. Iya, seger udaranya, panas sinar ultravioletnya juga dapat. Nah, buat kalian yang ingin lebih jauh lagi ya kan mengetahui tentang komunitas Floraholic ini, ya kan, jangan dimatiin atau jangan dipercepat ya untuk YouTube-nya. Betul. Oke? Tonton terus karena setelahnya kita bahas lebih dalam lagi tentang tanaman-tanaman ini dan cara untuk merawatnya. Iya. Untuk bisa menjadi pecinta tanaman hias atau nyebutnya petani kecil gitu, apakah harus punya halaman yang luas atau seperti apa Kak? Tidak, jadi pada dasarnya yang harus dimiliki adalah kecintaan atau hobi atau Oke. kesukaan terhadap tanaman tersebut. Ah. Tidak perlu yang halaman luas, karena contohnya misalnya kita bisa memulai dari tanaman yang kecil
kecil, tanaman yang mini. Nah dari situ akan kita bisa kembangkan gitu. Jadi tidak harus tanaman yang luas. Kemudian untuk tempatnya pun juga kita bisa menggunakan teknik misalnya vertical garden. Nah itu kan tidak harus luas. Nah kita hanya butuh satu corner atau satu sisi dari tembok yang kita biasanya tidak pakai. Di samping kita bisa mendekorasi juga menjadi hijau. Kita juga bisa merawat tanaman itu. Oke, jadi kadang-kadang kan dulu nggak punya halaman gitu kan, nggak punya latar gitu kan. Tidak bahasa jadi Jawa. alasan untuk nggak punya hobi seperti ini ya. Iya. Benar. Tapi beberapa tanaman ini juga ada spesifikasinya. Ada yang memang harus ditaruh di luar, Iya. ada yang ditaruh di dalam. Benar. Betul ya? Iya benar-benar. Jadi beberapa tanaman itu memang dia suka sekali matahari. Misalnya seperti tanaman-tanaman kaktus ini mereka suka sekali matahari dan tidak suka banyak air. Ada tanaman yang misalnya dia tidak suka banyak matahari tapi dia suka banyak air seperti monstera. Terus seperti anggrek ini dia tidak suka matahari, maunya sedikit air. Oh, Jadi oke. memiliki karakteristik yang memang berbeda-beda. Harus Iya. kita kenali dulu ya karakteristik tanaman yang memang mau kita rawat Betul. sebelumnya. Iya, benar. Supaya perawatannya nggak salah. Itu bisa belajar dengan teman-teman dari komunitas Floraholic. Ini apa namanya, komunitas Floraholic ini mau tanya apa? Kamu gimana nih? Apa? Kalau mau gabung? Oh iya betul. Apakah yang mau gabung ini harus pecinta tanaman atau mungkin yang mau belajar, mau mencintai apa seperti apa kak? Jadi pada dasarnya adalah mereka memang yang suka tanaman hias dulu gitu. Dengan begitu tidak hanya asal tenan itu menjual tanaman aja gitu, namun mereka juga bisa mengedukasi people, itu poin pentingnya. Jadi tidak hanya asal aku pengen juga deh itu jualan, tapi nanti saat dia udah berjualan namun tidak bisa menjelaskan ke pembeli, itu kan jadinya edukasi Salah tidak paham ya, tersampaikan iya. gitu. Akhirnya kaktus yang tidak suka air akhirnya udah siram tiap hari mas. Nah ini memang perlu, jadi saatnya memang pecinta tanaman yang mereka akhirnya memahami dan mereka siap untuk mengedukasi pembeli lah istilahnya. Oke, itu berarti yang pertama kalau mau join di Floraholic ya. Tapi Yes. sudah Tidak sedang harus kakak besar. singgung, sempat dijadikan kontes juga kan tanaman. Ya, iya, benar. Kira-kira faktor apa yang membuat tanaman itu bisa cantik dan mahal sampai dikonteskan gitu? Ya, jadi memang ada beberapa kategori tanaman yang memang dikonteskan ya. Biasanya itu adalah tanaman-tanaman, kalau untuk anggrek sendiri memang dari spesiesnya anggrek. Misalnya anggrek itu kan ada dendrobium, ada phalaenopsis, ada anggrek hutan gitu, atau anggrek spesies gitu. Nah, biasanya itu jumlah bunganya kalau untuk anggrek itu. Jadi beberapa breeder atau istilahnya yang membuat tanaman hias atau memproduksi tanaman hias itu, pemulia tanaman itu biasanya mereka bisa membuat ini juntanya bisa sampai panjang sekali. Nah, semakin panjang dan semakin banyak bunga maka semakin cantik dan Semakin semakin cantik. bisa menang lah gitu. Betul. Warnanya juga mungkin. Warnanya jadi ada beberapa tanaman anggrek ini ada yang coraknya mungkin berbeda. Biasanya kan kalau misalnya pernah dengar itu ada silangan anggrek. Jadi anggrek dengan spesies A disilang menjadi spesies B, akhirnya lahirlah spesies C yang baru gitu. Nah, keunikan dari hasil silangan itu juga menjadi faktor. Oke. Gitu. Itu untuk anggrek gitu. Kalau untuk daun biasanya adalah kesehatan tanaman. Misalnya daunnya sempurna, kemudian kalau misalnya dia merambat minimal dia bisa bertahan sampai berapa daun gitu. Misalnya 10 daun atau 15 daun. Nah, semua daunnya 15-15-nya harus sehat dan bagus gitu. Jadi tidak ada yang terbakar, tidak ada yang rusak atau tidak ada yang sobek gitu. Kecuali memang monstera sudah sobek ya dari Iya, akhirnya dia. Nah, itu berapa? Misalnya kalau untuk kaktus biasanya keasliannya atau biasanya usianya itu juga bisa mempengaruhi gitu. Oke. Kalau ini sampai berapa daya tahannya itu, harian, mingguan atau seperti apa kak? Apa untuk Bunganya maksudnya. Iya. usia dari tanaman? Tanaman bisa selamanya sih. Jadi tanaman ini bisa selamanya, hanya dia mungkin tambah banyak aja gitu. Jadi Oke. daunnya tambah banyak. Kalau ini kan dia bisa merambat. Jadi kalau misalnya kita kasih penyangga atau untuk sulurnya itu, maka dia bisa terus memanjang meninggi sampai sepanjang-panjangnya. Oke, keren. Keren ya. Tapi ini menarik loh kak, selain tanamannya ini ada potnya nih. Mungkin bisa dijelasin sedikit nih tentang potnya. Oke, jadi ini adalah inovasi dari tanaman hias. Jadi waktu itu memang terinspirasi bagaimana saya membuat souvenir untuk pernikahan saya sendiri gitu. Sedangkan tamu-tamu undangan itu kan teman-teman Sama lah ya, gitu. Udah lama ya. udah 4 tahun. Nggak manggil kita MC-nya. Jadi karena terinspirasi dari situ, bagaimana caranya si kokedama atau si tanaman ini bisa dibawa traveling ke luar kota dan luar pulau. Waktu itu teman-teman yang datang juga dari luar kota dan luar pulau gitu. Cuman karena pasti mereka berpikir, waduh nanti tanahnya kan jadi berantakan. Bagaimana nanti kalau misalnya saya bawa ke luar kota, apakah bisa? Kan tanaman pasti pakai kuarantin ya, atau karantina gitu. Nah,
Tapi dengan kokedama ini ternyata nih masuknya jadinya seperti souvenir. Jadi benar-benar yang kemasan tanahnya itu tidak terlihat. Betul. Jadi mereka dengan aman hanya cuma membuat deklarasi saja, tidak ada masalah. Iya. Tapi kokedama sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, buat yang belum tahu. Kokedama itu dari teknik dari Jepang. Jadi koke itu artinya lumut, dama itu artinya bola atau bola lumut. Namun kan saya membuat namanya kreatif kokedama, yaitu hasil dari kreasi teknik kokedama atau teknik dari Jepang tadi. Nah, menggunakan resource yang ada di Indonesia, yaitu serabut kelapa, di mana kita kan banyak sekali ya serabut kelapa, Iya, bahkan serabut jadi kelapa. limbah gitu. Nah, dengan menggunakan resource yang ada di Indonesia, harapannya limbah tadi menjadi berkah gitu. Betul. Nah, dikombinasikan juga dengan tali-tali yang bisa kita pakai yang ada di Indonesia. Ini juga hasil recycle gitu. Jadi ini adalah sisa-sisa dari misalnya pengrajin kursi, kursi yang menggunakan Kursi rotan yang sintetis. dari- Rotan sintetis, Rotan nah, sintetik. itu kita kan biasanya mereka punya sisa-sisa sekitar 10 meter, 5 meter Iya. yang tidak dipakai dan hampir dibuang waktu itu. Jadinya saya tanyakan untuk bisa bagaimana kalau saya coba untuk jadikan kombinasi dari tali kokedama itu sendiri. Iya. Nah, akhirnya di samping kita juga tidak istilahnya kita mengolah Mengurangi sampah lah ya, mengolah mengurangi Kita nggak sampah. buang ya, jadi nggak malah merecycle ya. Iya, Tapi kelebihannya pakai kokedama dibandingkan pakai pot biasa apa? Jadi kalau misalnya pakai kokedama ini karena dia kan ada serabut kelapa di mana dia bisa menahan kelembapan. Jadi penyiramannya pun juga lebih jarang. Kemudian penyerapan airnya pun juga jadi lebih sedikit. Kalau misalnya biasanya 1 minggu kita harus siram tiap hari, dengan kokedama ini cukup 1 minggu 2 kali. Bahkan yang biasanya disiram hanya 1 minggu sekali, dengan kokedama bisa disiram hanya 2 minggu sekali. Jadi benar-benar hemat air sekali. Iya. Luar biasa ya kreativitasnya ya. Betul, tapi cantik juga hidup gitu loh ya. Ya kan, coklat, padan putih, kemudian tanamannya warna-warni gitu kan. Ya. Jadi bawahnya tuh netral, atasnya ini warna-warni. yang muncul. Sebenarnya warnanya bisa dipadu-padankan berbagai warna. Cuman pada hari ini memang saya bawa karena sesuaikan dengan tanamannya. Iya, kontras bagus. Terima kasih. Oke, tadi kan kita ngomongin tentang tanaman kan hanya disiram. Ternyata enggak, ternyata ada pupuk dan juga Ya. ada vitamin Ya. gitu ya. Itu juga ada tekniknya, kapan beri pupuk, Ya. tiap hari kah, kemudian vitamin ini vitamin semprot atau yang seperti apa? Oke, jadi untuk pemupukan sendiri itu memang tergantung dari tanamannya. Kalau rata-rata semua pasti membutuhkan pupuk daun dan pupuk bunga atau untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif gitu. Kalau di awal memang harus dipupuk daun istilahnya. Jadi dengan begitu pertumbuhan vegetatif Daunnya daunnya harus sudah kuat gitu. Nah, kalau sudah kuat maka kita akan aplikasikan pupuk bunga. Dengan begitu kita akan merangsang pertumbuhan bunganya. Jadi kalau tanamannya sudah cantik, sudah bagus, maka saat dia dirangsang untuk pertumbuhan bunganya dia sudah sempurna gitu. Nah, harapannya jadi nanti kalau misalnya kuat di vegetatifnya, maka saat generatifnya pun dia juga sudah sempurna gitu. Tapi kalau untuk yang tanaman hias daun, khusus hanya pupuk daun aja bisa diaplikasikan. Baru tahu aku ternyata pupuknya ada dua jenis, Iya. pupuk daun dan pupuk bunga. Iya. Aku pikir ya pupuk maaf, biasanya pupuk pandan itu. Pupuk aja ya. Nah, itu untuk organik. Jadi ada yang organik, ada yang kimia gitu. Oh. Cuman memang ada komposisi. Jadi komposisi nitrogen, fosfat, natriumnya itu juga berbeda. Itu aja yang menyebabkan kapan dipupuk daun, kapan dipupuk Pupuk bunga. Oh. Kalau vitaminnya tidak kira rambut saya ya vitamin ya. Tapi ya, tapi kan di sini vitamin berarti ini bisa kena penyakit juga nggak? Bisa. Jadi memang kita harus aplikasikan beberapa vitamin, misalnya B1 gitu. Jadi beberapa tanaman memang butuh gitu. Biasanya anggrek, daun itu kita aplikasikan. Kemudian kalau untuk penyakit memang ada aplikasi yang kita bisa secara organik istilahnya. Jadi kita tidak menggunakan bahan kimia misalnya. Jadi bisa pakai neem oil atau dari minyak jarak misalnya. Nah, itu bisa. Jadi kayak dari getah tanaman tuh bisa dipakai, nanti dilarutkan dalam air, kemudian diaplikasikan dengan disemprot-semprotkan ke tanamannya Iya. gitu. Atau misalnya dengan cara yang ibu-ibu biasa pakai gitu. Ini agak sedikit ada kimia, tapi kalau misalnya, waduh saya nggak punya pupuk nih, gimana caranya? Kalau misalnya nanti ada biasanya white dust atau kalau misalnya di Indonesia sebutnya cabuk lah, gitu. Nah itu bisa kalau misalnya pakai sunlight atau pakai deterjen cuci piring 1 sendok teh gitu, kemudian diaplikasikan dengan 2 liter air, itu bisa disemprot-semprotkan. Itu untuk tindakan yang paling cepat dulu lah, Oke. untuk membersihkan. Wow. Gitu. Oke, ternyata Jadi disinfektan ya. Iya, Disinfektan campur air. Iya, jadi higienis dong. Oke. Iya. Ternyata nggak sesimpel itu ya, Pak Efra, memelihara. Ya, sebetulnya simpel, cuma kalau kita baru tahu saja. Iya. Akhirnya kita mikirnya berat gitu kan.
Oke, ini yang bicara insinyur pertanian. Kalau kita kan orang awam, jadi Nggak bisa pertanian juga. betul. Tapi buat para pecinta tanaman hias ataupun buat yang mengerti itu udah simpel. Karena kita baru tahu aja. Iya, kita memang Jadi baru baru tahu. tahu artinya kelihatan wah berat ya. Iya. Enggak. Oke, tahan sejenak ya Kak Lili. Iya, siap. Oke, kita sampaikan kembali kepada School People. Tontonan yang menuntun, tayangan yang menghibur gitu kan. Dan Mendidik. selalu inspiratif. Betul sekali. Bisa ditemukan di Surabaya TV channel 44 UHF dan juga bisa ditemukan di channel YouTube Surabaya TV serta Instagramnya surabayatv.official. Dan tentunya jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke semua teman-teman yang lain dulunya. Betul sekali. Oke, ya. Kalau memang saat ini kan memang kondisinya kadang panas gitu kan, perlu yang namanya minum air gitu kan, minimal kan berapa? 1,5 liter atau 2 liter Angel? 2 liter ya kayaknya ya. Ya, oke, 1,5 sampai 2 liter ya. Pilih air yang tentunya menyehatkan. Oke, seperti yang sedang diminum oleh Angel, yaitu bersama cheese dengan kandungan alkaline. Kita juga mengajak loh untuk para pecinta tanaman hias, silakan minum kali ini. Buat para pecinta tanaman hias gitu ya, mungkin yang lagi mau browsing-browsing gitu kan, mungkin juga membutuhkan perangkat IT gitu kan untuk menunjang bisnis di bidang tanaman hias gitu kan, cari laptop, printernya, kemudian kamera CCTV-nya mungkin di situ banyak banget tanaman hias perlu yang namanya kamera CCTV. Dan biar- yang apalagi tanamannya semua mahal. Betul, biar aman rumahnya. Ini bisa didapatkan di Mas Pion IT yang ada di Mas Pion Square, Jalan Ahmad Yani 73 Surabaya. Lebih dari ratusan unit toko ada di sini. Dan buat ya para pengusaha IT yang ingin mengembangkan bisnis IT serta mengembangkan ya kan atau buat yang ingin membuka bisnis IT, kami undang dan kami persilakan bersama Mas Pion IT, Icon IT Indonesia. Oke. Kita balik lagi ya sekali ya. Boleh. Kak, kira-kira semuanya nih yang paling favorit yang mana nih? Kalau saya yang jelas pasti yang berbunga-bunga lah. Yang berbunga. Iya, karena dia juga Ini long perempuan lasting. banget. Aku juga. Kau suka yang mana aja? Sama sih orang gue, cantik Iya. banget. Jadi perempuan itu suka yang bunga-bunga memang. Betul. Oke, lanjut kali. Oke, jadi kalau bunga memang saya sukanya bunga-bunga. Sesuai Ah. dengan nama saya kan Lili. Iya, Sebenarnya betul. saya ada satu lagi yang saya suka yaitu namanya bunga kala lili. Jadi lili tapi bentuknya seperti trompet. Cuman hari ini saya nggak bawa jadi nggak bisa saya. Pasti mahal banget. Biasanya dipakai untuk cut flower. Jadi untuk dipotong gitu biasanya untuk hand bouquet kalau Bouquet. wedding gitu. Jadi kalau misalnya bisa diamati biasanya warnanya Iya. putih kayak trompet, wah itu deh. Gitu. Terus kalau untuk daun saat ini mau tidak mau ya Ini yang lagi dicintai, monstera. karena lagi hits saat ini. Kan lagi hits. Ada lagi jenisnya yaitu kalau misalnya tadi kayaknya udah sebutin janda bolong juga lagi lebih hits lagi. Iya. Bahkan harganya per daun itu bisa mencapai 10 juta. Per daun. Jadi yang janda bolong varigata atau Wah. monstera. Mahal Eh, banget oh. sekarang. Tapi buat para penghobi tanaman hias Nggak mah ada yang kata mahal. Nggak ada yang betul sekali. mahal. Nggak ada yang mahal kalau emang untuk kesukaan atau hobi. Tapi sebagai pecinta tanaman hias nih, melakukan itu sebagai hobi atau lebih ke investasi sih sebenarnya Kak? Kalau saya sebenarnya mengawalinya adalah dari hobi. Jadi Iya. karena saya hobi, saya suka dan ini ternyata bisa menjadikan bisnis yang menjanjikan, Betul. maka saya mengerjakan sesuatunya itu tidak ada beban. Betul. Jadi Setuju. kalaupun misalnya dalam keadaan terpaksa itu tidak laku, saya memiliki kepuasan yang itu tidak bisa terbayarkan. Iya, setuju. Mengerjakan hobi yang menghasilkan itu Nah, kepuasan sendiri iya, ya. luar biasa. Kitanya senang terus menghasilkan juga. ya. Benar. Jadi kembangin, kenali hobi kita ya. Karena hobi itu bisa menyelamatkan diri kita juga. Dan bisa jadi sesuatu yang menghasilkan juga. Betul, suatu saat akan menjadikan sebagai sumber rezeki kita. Iya, Gitu. betul. Karena punya hobi itu asik. Nah, kita Nah, nih hobi ngoceh, jadinya ada rezeki kita tentang ngoceh juga. amin. Nah, itu. Ini kali ini kalau di Malang itu apa ya? Nggak ada. Ya, kali ini kalau di rumahnya itu ada berapa hektar sih kebunnya? Kalau kebun tidak hektaran, tapi kami ada 4 kebun yang berbeda. Satu kebunnya minimal sekitar 4.000 meter, jadi lumayan lah. Jadi emang setiap tempat memiliki spesifikasi sendiri-sendiri gitu, karena emang daerahnya agak sedikit berbeda levelnya. Jadi ada yang khusus untuk display, ada yang khusus untuk tanaman pohon,
Ada yang khusus untuk tanaman yang berbunga, ada yang khusus untuk tanaman yang kecil-kecil atau kaktus gitu. Jadi memang kita bedakan dan gitu perawatannya juga akan lebih memudahkan. Iya. Apalagi Hawa juga mendukung kan di Batu. Di Batu sangat mendukung ya. Tapi ada tanaman tertentu yang nggak harus hidup di Batu juga. Iya. Jadi Karena kita beli di sana terus kita bawa ke Surabaya kok mati ya kan? nah, itu karena memang perlu adaptasi. Jadi seperti kita manusia gitu kan. Saat misalnya kita dari daerah yang panas ke daerah yang dingin pasti akan ada kayak adaptasinya. Betul. Sama seperti tumbuhan. Jadi kenapa kok kita itu yang dari Batu kita mengedukasi bagaimana tanaman yang dibeli dari Batu tidak harus mati di Surabaya. Bagaimana caranya? Nah, kita edukasi dengan cara kita memberi informasi yaitu dengan cara adaptasi atau aklimatisasi. Bagaimana cara adaptasinya? Nah, kalau misalnya di Batu itu kan cenderung dingin. Nah, suhunya kan sekitar 17 derajat, 16 derajat gitu ya. Mungkin kita bisa taruh di teras atau di dalam ruangan yang ber-AC dulu dalam kurun waktu sekitar 2 hari gitu. Oke. Nanti pelan-pelan kita taruh di teras yang suhunya agak lebih tinggi. Atau misalnya jika memang hari panas kita bisa keluarkan, masukkan gitu. Berarti harus pelan-pelan ya? Ya, jadi pelan-pelan adaptasinya memang begitu. Jadi paling kita butuh sekitar 1 minggu sampai 2 minggu tergantung dari jenis tanamannya atau dari ketahanan tanaman itu sendiri. Aduh, baru tahu aku terkenal segitu pelan-pelan. Asal beli ya langsung bawa pulang dipelihara. Langsung tak taruh di teras. 5 hari mati. Ternyata harus ditaruh suhunya disesuaikan dulu ya. Adaptasikan dulu, betul. Ternyata simple loh, school people. Tapi tentang Flora Balik sendiri nih ya, kegiatannya baik sebelum atau sesudah pandemi seperti apa? Jadi kalau sebelum pandemi teman-teman memang sudah memiliki toko sendiri ya yang mereka bisa jual walaupun dari offline dan online. Cuman karena dengan adanya pameran ini kita bisa mempertemukan atau mengumpulkan lebih banyak ragamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya mereka hanya jualan kaktus. Terus kalau yang satu misalnya hanya jualan anggrek, satu hanya jualan daun. Tapi dengan pameran istilahnya kita adalah one stop shopping plan. Jadi kalau misalnya klien kita atau warga masyarakat yang pengen membeli, jadi mereka memiliki banyak sekali opsi. Jadi yang kemarin cuman datang hanya untuk beli kaktus, sekarang bisa beli tanaman hias daun, bisa beli anggrek, bisa beli bonsai juga, ada juga tanaman-tanaman yang berbunga misalnya. Jadi banyak sekali pilihannya. Dari tanaman yang disediakan di pameran tuh banyak sekali. Banyak sekali, bahkan juga sekarang sudah ada yang tanam tanaman buah. Jadi kalau misalnya pengen menanam tanaman buah yang tabula pot istilahnya, yang tanaman buah dalam pot yang tidak perlu harus menunggu bertahun-tahun, dalam kurun waktu 1 tahunan di dalam pot dengan tinggi maksimal sekitar 1 meter sampai 2 meter sudah bisa menghasilkan buah. Nah, ini juga asik juga. Senang kan ya dapat udara segernya, bisa metik atau menikmati buahnya. Nah, benar. Ya. Ini Kak Lili juga punya di komunitas Floraholic ini ya, ada. Jadi kami itu ada tanaman bunga yang seperti anggrek ada. Kemudian ada tanaman hias daun seperti monstera ini. Kemudian ada kaktus dan sukulen, ada sansevieria, ada tanaman buah, ada bonsai, ada tanaman karnivora atau yang pemakan serangga atau pemakan hewan tadi. Nah, dan itu juga punya ini ya peminatnya masing-masing. Iya, mereka memiliki rata-rata mereka memang sudah memiliki follower atau mereka sudah memiliki peminat masing-masing yang akhirnya kayak di pameran itu mereka jadi crossing klien gitu. Iya, betul. Jadi mereka jadi tahu, oh ternyata saya dulu cuma ada anggrek gitu. Oh ternyata tanaman banyak sekali ya. Iya. Itu keuntungannya. Benar sekali. Tapi akhirnya menjadi agenda rutin ya? Ya, jadi sekarang sejak Januari kita menjadi agenda rutin. Kita biasanya ambil 1 minggu. Jadi satu minggu di satu tempat gitu. Jadi kita pindah-pindah sampai nanti di April 18 April kita masih penuh gitu. Jadi nanti setelah 18 April kita masih kosong. Nah, saya tunggu aja deh habis lebarannya kesini ya biar nanti ini bumbunya langsung siap. Nah, ngomong-ngomong nih tentang perawatannya sendiri, kalau dari Floraholic ada nggak sih kelas workshopnya sendiri untuk pemula-pemula yang baru mau belajar menanam gitu? Ya ada, jadi di dalam pameran kita selalu fasilitasi lah untuk workshop perawatan mulai dari kaktus, sukulen, daun sampai bunga kita selalu adakan. Jadi nanti jangan khawatir, siapapun yang ingin datang di pameran atau di tenan-tenan kita atau mau menghubungi, biasanya mereka sudah kita bekali atau kita siapkan bahwa mereka bisa mengedukasi untuk perawatan tanamannya masing-masing. Luar biasa banget ya Kak Yulka. Iya. Jadi apalagi ini di masa pandemi ya, rasanya lagi meningkat ya permintaan dari tanaman hias ini. Iya, kalau kita boleh bilang di awal pandemi 3 bulan pertama itu kita mengalami penurunan. Namun setelah itu kita meningkat, yang omset biasanya kita tempuh dalam waktu 1 tahun, kita bisa tempuh dalam waktu 2 bulan. Wow. Jadi bisa dibayangkan berapa kali lipatnya. Bisa 1 tahun
bisa dicapai dalam waktu 2 bulan di masa pandemi. Jadi ini juga semua itu ada hikmah ya di balik sebuah kasus. Ada live service ujian. Betul. Oke. Kak Lili, kalau melihat dari tangan-tangan dibawa ke sini nih ya. Barangkali setelah acara Squid atau nonton ini ada diskon atau gimana? Ada nggak sih program diskon, program apa kayak kita beli baju, beli satu gratis Tapi satu? ini tadi disebutin tentang lelang ya Kak? Iya, jadi ada. Jadi Oh, kita- nunggu lelang. enggak sih, jadi kalau misalnya di beberapa tenan kami karena di Instagram Floraholic sendiri itu bisa nanti kita ada link-link ke tenan-tenannya, nanti bisa diikuti. Biasanya ada juga kayak lomba-lomba foto misalnya. Kalau datang ke pameran kami, misalnya ada pameran, saya boleh ambil contoh misalnya, datang ke Caktelier, itu bisa. Nanti kalau siapa yang bikin foto terbaik nanti bisa dapat hadiah gitu. Terus ada juga misalnya dari sekarang ini lagi ada Pasar Tanduran bikin siapa yang datang ke pameran bikin foto terbaik, tag dan caption mereka dan Floraholic tentunya. Nah itu nanti bisa di akhir pameran nanti akan ada pengumuman pemenang. Nah itu malah giveaway dikasih aja. Iya. Luar biasa Oke. ya. Tadi kan foto yang tadi itu apa namanya Kak? Pasar Tanduran. Pasar Tanduran. Nah, itu ada Foto dengan tanamannya aja. Tanamannya aja tapi di pameran. Jadi kan datang ke pameran foto tanaman yang paling disukai nanti bisa di tag di Floraholic dan tenan yang ada di sana. Nah itu nanti bisa ikutin. Nah setiap tenan kita punya macam-macam di samping dari Floraholicnya sendiri, tapi di setiap tenannya juga mereka memiliki promo-promo. Nah untuk Kokedama saat ini ada 200.000 dapat 3. Wah ini biasanya kalau harganya di atas 100.000, nah ini 200.000 bisa dapat 3, kurang dari 100.000. Wah itu bisa. Ada program diskon juga. Banyak sekali. Ya hal ini hanya ingin mengajak ya kan masyarakat itu lebih cinta tanaman. Benar ya. sekali. Jadi supaya bumi ini semakin segar gitu. Iya benar sekali. Tapi Kak secara pribadi manfaatnya apa yang Kakak dapatkan sebagai seorang pecinta tanaman? Saya bisa lebih banyak mengedukasi people dan mereka juga bisa membantu istilahnya menghijaukan bumi kita gitu. Karena di masa saat ini itu kan kita butuh sekali untuk menghijaukan bumi kita. Nah sedikit banyak sekali pecinta tanaman yang akhirnya lahir dari Floraholic, dari kecintaannya mereka datang ke pameran dan mereka mengerti bagaimana merawat. Nah Amin. Ini baru satu komunitas. Iya. Ya kan di Indonesia kan luas sekali. Sangat Jadi kan luas. bumi semakin segar, semakin hijau gitu kan dan semakin adem Benar. gitu lah. Semoga semakin Oke, keren banget. komunitas seperti ini ya. Iya. Terus kalau teman-teman mau join nih di komunitas Floraholic, kira-kira syaratnya apa dan caranya seperti apa? Jadi yang mau join langsung aja bisa DM di floraholic.id Instagram atau bisa hubungin saya, nanti ada nomor WA di bawah ini ya? Boleh ya? Di bawah ini, jadi nanti bisa langsung hubungi aja. Syaratnya mudah, yang penting pecinta tanaman hias, ingin belajar banyak tentang tanaman hias dan siap mengedukasi people untuk bisa bercocok tanam. Oke, Mau mantap. tanya sesuatu mungkin? Ya, saya ingin tanya. Disimak sama kakak. Iya. Banyak. Sudah keliling kemana saja? Oke. Untuk Kak Lili sendiri dan juga teman-teman Flora, apakah hanya seputar Surabaya atau seputar Jawa Timur atau sudah melalang buana kemana? Silakan. Oke, kalau untuk saya sendiri, saya memang dulu pernah keliling dunia lah. Ya, jadi Iya. 4 tahun lalu saya masih ada di Italia dan 4 tahun sebelumnya saya di Amerika. Jadi banyak sekali informasi ilmu yang didapat dari sana yang harapannya nanti saya bawa ke Indonesia dan saya sebarkan di Indonesia. Harapannya kita bisa meniru seperti mereka walaupun dengan tanaman yang berbeda, tanaman yang eksotis di Indonesia. Oke. Kalau Floraholic sendiri, pameran kita karena teman-teman Floraholic kan dari berbagai kota, jadi tidak hanya di Surabaya. Walaupun pertemuan pertama kita di Surabaya, kita ada yang dari Surabaya, dari Gresik, Sidoarjo, Trawas, Batu, Malang. Nah harapannya nanti akan semakin besar lagi komunitas ini dari teman-teman yang dari kota-kota lain dan harapannya kita bisa pameran di keliling Indonesia. Kalau saya sendiri memang dari Kokedama sendiri kita sudah keliling Indonesia dan untuk produknya udah ekspor, jadi harapannya nanti saya bisa membawa teman-teman juga untuk bisa pameran keliling dunia. Amin. Kita doakan. Amin. Amin. Oke, saya ingin ngobrol banyak sama Kak Lili ya, tapi karena keterbatasan waktu, satu pertanyaan terakhir. Silakan Angel. Oke. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh komunitas Floraholic kepada masyarakat terkait dengan maraknya tren koleksi tanaman hias saat ini? Ya, jadi
jangan pernah terbawa larut oleh tren saja, namun cintailah tanaman. Karena memang kecintaan dari masyarakat atau Squee people untuk mencintai tanaman itu. Jadi jangan pernah terpengaruh, jangan takut membeli karena mahal atau karena tren saja, tapi coba menyukai dari yang terkecil. Iya. Pokoknya ini harus suka dulu, mencintai dengan terus supaya kita merawatnya tuh dengan hati yang gila. Betul, kayak saya mencintai dengan tulus salah satu yang ada di sini. Yang di belakang kamera. Tapi bertepuk sebelah tangan. Tapi saya tetap semangat. Wow, Tuhan. Oke, kali ini terakhir kali boleh disemangati teman-teman di masa pandemi seperti saat ini. Silakan Kak. Jadi tetap semangat, tetap jalankan protokol kesehatan dan jangan lupa menanam tanaman biar bumi kita semakin hijau, lingkungan kita semakin segar, kita semakin sehat. Amin. Amin. Oke, saya pakai kacamata dulu berarti acara telah usai. Banyak banget yang manfaat dan edukasi yang kita dapatkan hari ini ya. Betul, dan cukup menyenangkan ngobrol sama Kak Lili ya. Hal yang sebelumnya kita nggak tahu tentang tanaman, tentang cara merawatnya. Akhirnya sekarang kita jadi tahu lewat podcast gue ini. Betul sekali. Terima kasih untuk Kak Dwi Lili Hidayani. Sama-sama. Ya, selaku ketua komunitas Flora Holy. Salam sukses dan sehat selalu untuk teman-teman ya. Terima kasih. Ya, kami tunggu ya kerjasama eventnya bersama Mas Pionska dan Surabaya TV. Siap. Oke, Squee people, demikian untuk Squee edisi kali ini. Panjang kali lebar yang sudah disampaikan oleh Kak Lili, ya semoga bisa menginspirasi dan memberi manfaat terkhusus buat teman-teman atau Squee people pecinta tanaman. Yes, semoga bisa memberikan edukasi yang baik dan kita semakin mencintai tanaman dan semakin mencintai bumi tercinta kita. Betul sekali. Oke, sampai sini dulu perbincangan kita. Saya Angel. Dan saya Kakak Yoko, mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Kita pamit. Oke, kita pamit ya. Jangan lupa pakai masker. Yo. Oke, pakai masker secara baik dan benar ya, kawan. Yaitu menutupi hidung, batang hidung. Oke. Kemudian menutup mulut sampai ke dagu. Akhirnya kita pamit. Salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia.